Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Nissan Serena C26 tahun 2017 dengan tipe yang ada di tengah, yaitu Highway Star. Kayak apa mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu ikuti terus videonya. Nissan Serena C26 sendiri sebenarnya yang di samping kita ini sudah mendapatkan facelift, di mana facelift terakhir sebelum berganti generasi. Dan perubahannya sendiri diambil dari kakaknya, yaitu turunan dari Nissan Elgrand yang membuat penampilannya jauh menjadi lebih modern, lebih terlihat elegan, dan juga terlihat lebih ganteng ketimbang rivalnya sendiri, yaitu adalah Toyota Navwan. Di penampilan depannya, mobil ini memiliki desain lampu yang keren, kemudian juga sentuhan-sentuhan modernnya, karena dia sudah dilengkapi dengan LED bar yang sifatnya bisa juga menjadi daytime running light apabila Anda nyalakan di posisi lampu senja. Kemudian headlampnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan proyektor, yang mana lampunya pun sudah dilengkapi dengan model LED. Nah, jika dibandingkan dengan rivalnya, di bagian depannya ini, mobil ini jelas terlihat lebih mewah, kemudian juga lebih modern dikarenakan di Navwan tidak adanya hadir untuk lampu daytime running light atau LED DRL seperti ini. Kemudian desain grillnya sendiri pun juga memang terlihat banyak sekali chrome bilah chrome-nya. Namun menurut saya di sini tidak ada salahnya, karena bisa dikatakan jika dibandingkan dengan Navwan, mobil ini jelas terlihat lebih mewah, dan di Navwan sendiri pun mobil tersebut malahan terlihat terlalu sederhana. Kemudian untuk desain bumpernya juga bisa dikatakan lebih kerenan ini dibandingkan dengan Navwan, karena model bumpernya sendiri dibuat seolah-olah lebih sporty, lebih rendah, yang mana membuat mobil ini juga terlihat lebih keren. Tapi di Navwan pun sebenarnya di tipe V juga sudah dilengkapi dengan add-on body kit. Nah, tapi balik lagi, soal selera itu terserah kepada Anda sendiri. Oke, sekarang kita akan ngebahas soal mesinnya ya. Untuk mesinnya sendiri, Serena C26 ini masih mengandalkan unit mesin yang sama dengan sebelumnya, yaitu mesin berkapasitas 2000 cc yang mampu menghasilkan tenaga 140 dk dengan torsi 206 Nm. Nah, tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan transmisi CVT. Untuk bagian ruang mesinnya sendiri Anda bisa lihat terlihat padat di sini, namun cukup rapi, dan dia sudah dilengkapi dengan peredaman di bagian firewall-nya. Tapi cukup disayangkan adalah di bagian kap mesinnya, dia belum dilengkapi dengan peredamannya. Kemudian air intake pun posisinya sangat tinggi di sisi atas dan bisa dikatakan cukup aman untuk menerjang banjir, tapi kami tidak menyarankannya. Nah, sistem pengeremannya sendiri pun mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD sebagai standarnya. Nah, perihal bagaimana rasanya nanti kita akan melakukan test drive juga. Begitu juga di bagian samping, mobil ini sebenarnya punya desain yang lebih baik dibandingkan dengan rivalnya, yaitu adalah Toyota Navwan, di mana penampilannya di sini terlihat lebih manis, lebih cantik. Kemudian ditambah dengan adanya panel di bawah bagian pintu, yang mana sebenarnya panel ini untuk menyamakan antara bumper depan dan juga bumper belakang yang terlihat lebih gondrong, seolah-olah dilengkapi dengan body kit. Kemudian di bagian samping ini memang sebenarnya sentuhan chrome-nya tidak sebanyak seperti di bagian depan, karena hanya ada di bagian handle pintunya saja. Dan di bagian handle pintunya ini dia juga dilengkapi dengan fitur keyless entry, di mana ada sebuah tombol. Tombol ini berfungsi untuk membuka dan mengunci pintu, yang mana anak kuncinya ini tidak perlu Anda pegang lagi, tinggal kantongi saja dan dia bisa dibuka dan dikunci melalui tombol ini. Kemudian, nah ini dia yang menjadi keunggulan untuk mobil di segmen ini, seperti Toyota Navwan, kemudian juga Mazda Biante, dia adalah sliding door elektriknya. Dimana untuk tipe Highway Star ini di bagian tengahnya, pintunya ini juga sudah full elektrik untuk kedua bagian kiri maupun kanannya. Dan pintu seperti ini jelas akan menambah kenyamanan pada saat Anda masuk ke dalam kabin, dan juga terasa lebih premium karena dia terbuka dan tertutup secara elektrik. Nah, untuk membukanya sendiri selain menarik handle-nya, Anda juga bisa menggunakan tombol di sini serta ada tombol di bagian driver side-nya.
Kemudian kaca spion sudah dilengkapi dengan sistem pelipatan secara elektrik, sudah ada lampu sen LED-nya, dan juga pengaturan kaca spionnya secara elektrik dari bagian dalam kabin. Dan yang membuat mobil ini menarik adalah kacanya yang serba besar ukurannya, sehingga dari dalam kabin terasa lega sekali di sini. Untuk velgnya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan velg yang sebenarnya dia memiliki desain yang oke, cocok untuk mobil ini, dan juga dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, serta di bagian belakang sebagai standarnya. Kekurangan dari mobil ini adalah cukup disayangkan, yaitu adalah rel untuk pintu slidernya ini masih sangat terekspos sekali. Di bagian belakang, mobil-mobil van seperti ini memang memiliki ciri khas yang desainnya serba mengotak, di mana membuat mobil ini memiliki penampilan yang memang terbilang kaku. Namun walaupun begitu, Nissan cukup berhasil membuat mobil ini tetap terlihat segar dikarenakan penggunaan lampu belakangnya, yaitu menggunakan clearance, serta sudah dilengkapi dengan LED dot yang mana untuk lampu rem dan lampu senjanya, yang membuat mobil ini terlihat lebih modern. Kemudian di bagian belakangnya ini memang mobil ini sebenarnya sedikit diberikan sentuhan sporty, yaitu adalah penggunaan roof spoiler di bagian atas, serta desain bumper di bagian bawahnya dengan model seperti ini, yang membuat sebenarnya penampilannya menjadi lebih sporty dan juga terlihat lebih ceper. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri di bagian belakang ini, mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu rem ketiga di bagian atas yang sudah mengusung teknologi LED, kemudian defogger kaca belakang, wiper kaca belakang, kemudian ada kamera mundur dan juga 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Kemudian sentuhan elegan sedikit diberikan juga pada bagian pintu bagasinya, yaitu adalah adanya bilah chrome seperti ini yang membuat penampilannya menjadi cukup terlihat mahal. Oke, sekarang kita buka ke bagian bagasinya. Yang menyenangkan dari mobil-mobil van seperti ini adalah lantai bagasinya yang rendah. Nah, Anda akan bisa nyaman duduk seperti ini. Kemudian, lantai bagasi yang rendah ini juga akan mempermudah Anda untuk memasukkan barang-barang berukuran besar dan memiliki bobot berat. Karena jelas akan lebih mudah untuk mengangkatnya yang tidak perlu tinggi-tinggi. Selain itu, Nissan Serena C26 ini punya kapasitas bagasi pada saat jok baris ketiganya terbuka seperti ini masih mampu untuk mengangkut 2 buah koper besar secara sekaligus. Bahkan di bagian bawah jok baris ketiganya, Anda juga masih dimungkinkan untuk menyelipkan beberapa barang-barang kecil. Untuk menambah kapasitas bagasi di bagian belakang, pelipatannya juga cukup mudah, hanya tinggal menarik tali birunya seperti ini dan kita lipat ke bagian sisi atas. Yang kerennya lagi adalah jok ini juga sudah dilengkapi dengan pegas yang mana akan mempermudah Anda untuk mengangkat joknya. Mengingat seperti Toyota Kijang Innova yang tidak dilengkapi dengan pegas, alhasil pada saat Anda mengangkat jok seperti ini akan terasa sulit, serta pada saat Anda mengaitkannya ke bagian pilar. Nah, kapasitas bagasi pun langsung bertambah. Saya akan buka lagi yang sebelahnya. Dan ini sangat mudah sekali. Nah, kapasitasnya bertambah secara signifikan dan seluruhnya rata dengan lantai bagasi. Jadi benar-benar nyaman untuk Anda memasukkan barang-barang berukuran besar ke bagian depan. Yang cukup disayangkan adalah di sini jok baris keduanya tidak dapat dilipat kemanapun, hanya Anda bisa majukan slidernya ke bagian sisi terdepan untuk menambah kapasitas bagasinya lagi. Dan apabila Anda tetap ada orang penumpang di baris kedua, barang berukuran panjang pun bisa tetap Anda bawa, mengingat di bagian tengahnya ini ada aisle-nya, sehingga barang-barang berukuran panjang bisa Anda masukkan. Selain itu, mobil ini juga punya tempat penyimpanan rahasia. Nggak rahasia sih sebenarnya, yaitu ada di bagian sisi bawah lantainya, dan ini ukurannya besar banget. Bahkan mungkin anak kecil bisa ngumpet di sini. Dan di bagian sisi sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan untuk toolkitnya dari bawaan mobil ini sendiri. Selain itu, di bagian belakang ini, Anda juga memiliki lampu penerangan untuk bisa menerangkan kabin pada saat Anda memasukkan barang-barang ke bagasi belakangnya. Nah, sekarang kita berada di bagian interior dari Nissan Serena C26 ini, di mana pada saat mendapatkan facelift di bagian interiornya sayangnya tidak ada perubahan signifikan di sini. Yang paling keren adalah di bagian instrumen clusternya, karena Serena C26 ini punya instrumen cluster yang full digital, mulai dari penunjuk putaran mesin, kemudian tangki bahan bakar, kemudian juga speed, dan di bagian kanannya ada ecometer di mana untuk memberitahukan bagaimana behavior mengemudi Anda. Kemudian di situ juga ada penunjuk untuk ecometer dan juga ada penunjuk untuk odometer dan trip meter.
Nah, di bagiannya untuk MID-nya, dia banyak macam informasinya, mulai dari konsumsi bahan bakar rata-rata, kecepatan rata-rata, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kemudian outside temperatur, dan juga ada setting. Dimana setting ini sebenarnya dia punya banyak banget pilihan, yaitu kita bisa baca soal maintenance-nya, penggantian olinya, itu bisa kita di sini bisa kita masukkan input datanya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan informasi lainnya, yaitu adalah untuk pengaturan mobil, di mana pengaturan mobilnya ini adalah pengaturan untuk ecometer. Kemudian kita bisa mendapatkan pengaturan lainnya lagi, yaitu adalah untuk alert, di mana alert ini bisa kita set untuk timer segala macam, itu bisa kita set. Oke, dari instrumen cluster yang terlihat canggih di sini, kita lanjut ke bagian konsol tengahnya dulu nih. Yang sangat disayangkan adalah pada saat mendapatkan facelift, tapi Nissan tidak memberikan perubahan pada head unitnya. Memang sebenarnya head unitnya sendiri sudah mendapatkan head unit layar sentuh, tapi sayangnya layarnya berukuran kecil dan juga terlihat seperti seolah-olah ini adalah head unit aftermarket, yang memang sebenarnya fiturnya ya lumayan, ada Bluetooth, ada USB, kemudian juga dia ada pemutar CD, kemudian juga ada navigasi dan juga bisa iPod di sini, serta ada aux-nya. Yang mana komplit, tapi sayang kecil ukurannya gitu, dan tidak terlihat mewah sebenarnya jadinya. Di bawahnya ada pengaturan untuk AC, di mana pengaturan AC-nya ini dia full digital, semuanya tombol, dan ada layarnya di bagian tengah. Pengaturan temperatur, dia belum dual climate control, tapi sudah ada auto climate control, kemudian juga ada pengaturan arah anginnya, dan juga bisa mengatur untuk AC di bagian belakang kabin. Ini full auto di sini. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan engine start stop button, karena mengingat mobil ini pun sudah dilengkapi dengan fitur keyless entry. Tuas transmisi modelnya konvensional biasa, dia tidak ada mode manualnya di sini. Jadi full otomatis, hanya ada PR, ND, dan L untuk gigi rendah. Yang mengingat ini adalah CVT ya. Jadi dia gigi rendahnya hanya untuk menahan posisi RPM agar bisa mudah untuk menanjak. Lingkar kemudinya terasa mewah karena dia sudah dilengkapi dengan pelapis kulit. Kemudian di lingkar kemudi sisi kiri ada pengaturan untuk audio, sisi kanan mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Ini juga menjadi kelebihan pada mobil ini. Kemudian headlampnya pun juga sudah ada fitur auto, kemudian juga di bagian wipernya juga pengaturannya banyak untuk wiper kaca depan dan belakang, dan wiper belakang akan menyala otomatis pada saat Anda menyalakan wiper depan dan Anda masukkan ke posisi tuas R. Di kanan, di samping tombol-tombol untuk pengaturan instrumen cluster, ada tombol untuk pengaturan kaca spion dan pelipatan kaca spion, tombol untuk membuka sliding door, dan di sini juga ada tombol untuk mode berkendara eco-nya. Lanjut di door trim ini sebenarnya, oh iya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini joknya sudah dilapis kulit, sudah diganti kulit karena aslinya dia masih berbahan fabric. Sehingga di bagian door trim pun juga sudah berlapis kulit, yang mana sebenarnya mestinya bahannya dia halus. Di door trim di sini kaca keempat pintunya sudah power window, tapi untuk fitur auto hanya di bagian driver side, dan di sini ada tombol untuk door lock serta child lock. Nah, yang menyenangkan dari mobil ini adalah tempat penyimpanannya. Banyak banget. Di dashboard ini ada satu lagi masing-masing sisi. Di sisi bawahnya juga lacinya ukurannya besar banget. Kemudian di kanan ada juga tempat penyimpanan terbuka dan tertutup. Di tengah konsol juga ada lagi cup holder dengan ukuran yang besar di sini. Kemudian yang kerennya lagi, di tengah ini dia bisa bersifat menjadi sebuah kursi. Nah, kursi untuk anak kecil ya, tidak untuk orang dewasa karena kurang nyaman sebenarnya di sini karena tidak ada headrest. Dan dia bisa juga menjadi armrest lagi di tengah karena sebenarnya jok depan sudah dilengkapi dengan armrest, tapi dia bisa menjadi sebuah armrest juga. Dan pada saat dilipat seperti ini, dia menjadi armrest dengan model hard plastik. Ada cup holdernya, dan di sini juga ada laci penyimpanannya. Dan sebenarnya di bagian tengah ini dia bisa digeser hingga ke belakang. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Nah, itu dia tempat penyimpanan banyak, door pocket dengan ukuran besar dan bisa diletakkan botol minuman besar. Di atas ada vanity mirror, tapi tidak ada lampu penerangan sama sekali, hanya ada reading light untuk masing-masing sisi. Dan pengaturan jok seluruhnya masih manual. Dan pengaturannya pun banyak karena dia juga ada height adjuster, slider, serta pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran dan juga pengaturan untuk seat beltnya. Oke, kita pindah ke belakang yuk. Oke, sekarang kita ada di baris kedua dari Nissan Serena C26 nih. Dan pada saat masuk ke dalam kabin, saya
impress banget dengan kelegaan kabinnya. Iya, ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Saya mendapatkan legroom yang sangat lega di sini. Kemudian juga headroom, ya ini juga menjadi menangnya dari mobil ini. Headroomnya ini gede banget, mengingat mobil-mobil di segmen ini punya ciri khas, yaitu adalah mobil yang modelnya mengotak dan tinggi ke atas. Jadi benar-benar terasa lega. Dan mengingat mobil ini adalah sebenarnya varian di tengah, yang merupakan varian tertingginya adalah varian Autek, akan mendapatkan panoramic roof, tapi memang bukan bisa dibuka hanya sebagai kaca seperti Mitsubishi Outlander Sport. Jadi dia hanya bagian plafonnya saja yang bisa terbuka, dan itu akan menambah rasa kelegaan kabinnya. Di sini juga terasa sangat mewah, kemudian juga ada meja di bagian belakang untuk tempat makan dan ada 2 buah cup holder untuk masing-masing sisi. Ini nggak ada nih di Toyota Nav1. Ini benar-benar salah satu kelebihan juga di sini. Kemudian jok bagian belakangnya memang kalau di Toyota Nav1 Anda sudah hadir mendapatkan jok di mana dia sudah jok model terpisah dan juga ada armrestnya untuk masing-masing sisi. Namun mobil ini sendiri pun juga bisa menjadi jok terpisah karena tinggal digeser seperti ini. Nah, dia langsung terpisah seperti ini. Dan untuk mengakses ke baris ketiga pun juga jatuhnya lebih mudah karena bisa dari tengah. Apalagi kalau Anda sudah punya anak, mereka akan senang sekali bisa berlalu lalang di bagian tengah ini, maju mundur, pindah ke belakang, ke depan dengan leluasa, dan mereka bisa berdiri karena atapnya tadi yang tinggi posisinya. Kemudian kerennya lagi, tadi saya bilang kan di depan di bagian tengahnya itu ada konsol yang bisa berubah menjadi jok. Nah, ini pun juga bisa. Kita tarik tinggal konsolnya seperti ini. Tada! Bisa jadi meja di bagian depan, cup holder di sini. Nyaman, serasa seolah-olah seperti limo, mobil-mobil limo, bukan Toyota Limo ya. Mobil-mobil limousine. Terasa keren lah gitu, apalagi taruh ada laptop segala macam di sini, berasa keren. Atau kita tarik lagi ke paling belakang sini. Nah, rata dengan jok kita. Kemudian kita tarik. Nah, dia akan bisa menambah kapasitas untuk penumpang lagi di bagian tengah. Tapi sebenarnya menambah kapasitas penumpang di bagian tengah ini kurang nyaman untuk penumpang dewasa karena dia terasa akan sempit di bagian tengahnya, walaupun memang joknya sih empuk sebenarnya, tapi sempit dan di bagian atasnya ini tidak ada headrest sama sekali, dan sandarannya pun ini keras karena dia juga bisa jadi armrest lagi di sini. Dan kerennya walaupun dia hanya bersifat sebagai jok tambahan di bagian tengah ini, tapi Nissan juga tetap memberikan seatbelt 3 titik untuk penumpang yang ada di bagian tengahnya. Jadi nggak hanya kiri kanannya, tapi tengahnya pun dipikirkan juga untuk soal fitur keselamatannya. Nah, di bagian belakang ini juga Anda mendapatkan layar monitor, yang mana ini juga sebuah fitur kemewahan yang menyenangkan. Anda mendapatkan layar ini, apalagi anak-anak akan senang menonton film dari ini. Dan di sini pun juga Anda mendapatkan AC double blower, yang mana pengaturannya ada fitur autonya untuk bagian belakang dan juga pengaturan secara manualnya. Tapi sayangnya memang dia tidak dapat diatur secara terpisah untuk temperaturnya. Tempat penyimpanan, ya tadi 2 buah cup holder, backseat pocket, kemudian ada cup holder lagi. Kemudian di bagian tengah ini lagi-lagi juga bisa menjadi tempat penyimpanan yang seperti saya bilang sebelumnya. Nah, ada tempat penyimpanan tertutupnya lagi. Oke, sekarang kita lihat baris ketiganya. Menyenangkannya Nissan Serena di baris ketiganya, Anda mendapatkan full size seat seperti jok di baris kedua. Jadi untuk penumpang dewasa di bagian belakang ini juga tetap akan merasakan kenyamanan yang sama seperti yang duduk di baris keduanya. Memang sebenarnya untuk bagian legroomnya dia tidak selega seperti di baris kedua, tapi jok baris kedua ini bisa kita majukan untuk mendapatkan legroom yang maksimal untuk penumpang di baris ketiganya. Nah, di baris ketiganya sendiri sebenarnya juga bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus, mengingat Nissan juga memberikan seatbelt 3 titik untuk penumpang di bagian belakangnya, yang mana yang berada di bagian tengah. Dan seatbelt 3 titik ini juga hadir untuk di masing-masing sisi. Kemudian jok bagian baris ketiga ini, sandarannya pun bisa kita atur untuk mendapatkan kenyamanan pada saat melakukan perjalanan jauh, bahkan bisa direbahkan hingga posisi seperti ini. Wah, nyaman yuk. Ngantuk. Nggak usah lanjut syuting ya. Oke, lanjut lagi. Di bagian belakang ini, di masing-masing sisi Anda juga mendapatkan cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai
armrest di sini, dan oh iya, di sini pun ada tempat penyimpanan yang di bagian sisi bawahnya, yang mana nyaman sebenarnya, tapi cukup disayangkan adalah mobil ini kekurangan untuk power outlet. Jadi power outlet itu yang 12 volt hanya ada di baris pertama. Kalau saja ada power outlet di bagian belakang, semua orang akan mendapatkan charger tanpa ribut-ribut deh. Oke, sekarang kita ngebahas untuk hal apa aja sih yang harus diperhatikan. Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah transmisi CVT-nya. Ternyata banyak sekali orang yang melakukan kesalahan pada saat melakukan penggantian oli transmisi CVT. Di mana oli transmisi CVT sebenarnya harus menggunakan oli khusus, berbeda dengan oli-oli transmisi otomatis konvensional biasa. Nah, hal tersebut akan membuat transmisi CVT bermasalah, bahkan bisa mengalami jebol. Sebaiknya Anda rasakan pada saat Anda melakukan test drive apakah tenaganya terasa tersalur dengan baik atau tidak, ataukah yang sering terjadi transmisi CVT yaitu adalah hilangnya tenaga, yang mana hanya RPM yang terus naik tapi mobilnya tidak dapat berakselerasi. Kemudian yang kedua adalah perhatikan juga di bagian kaki-kakinya, di mana Anda harus melakukan test drive karena umumnya mobil berpenggerak roda depan ini memiliki kelemahan di bagian kaki-kakinya. Di mana sistem kaki-kakinya sendiri pun dia banyak sekali bagian-bagian yang mudah rusak, serta mobil ini juga dilengkapi dengan electronic power steering, di mana electric power steering ini juga kerap memiliki masalah apalagi jika sering menerjang banjir. Oke, sekarang kita akan melakukan test drive-nya nih. Impresi pertama pada saat masuk ke dalam mobil ini dan menggunakan mobil ini di jalan raya, saya ngerasa bahwa Serena ini nih punya kaca dengan ukuran serba besar di seluruh bagian. Nyaris bisa dibilang saya tidak mendapatkan blind spot pada mobil ini. Bahkan pilar di sisi terakhir pun mobil ini yang ukurannya besar pun menurut saya tidak mengganggu bagi saya. Saya merasa bahwa posisi duduknya juga nyaman, tinggi. Saya bisa melihat ke segala bagian. Yang padahal lantai dari mobil ini sendiri sebenarnya dibuat seolah-olah didesain seperti sebuah sedan. Dia punya lantai yang rendah. Tapi saya tetap merasa pede membawa mobil ini. Namun memang sebagai pengalaman, saya pernah menggunakan Serena sebagai mobil keluarga saya, di mana pada saat saya mengisi dengan beban penuh, yaitu banyak barang, kemudian juga diisi oleh orang yang banyak, mobil ini di bagian sisi belakangnya suspensinya kolaps, jadi dia mendangak posisinya. Nah, hal ini pada saat menggunakannya di luar kota, kemudian dibawa ke jalan-jalan berkontur buruk, saya merasa bahwa membuat mobil ini menjadi kurang nyaman karena travel suspensinya pun menjadi lebih pendek. Akhirnya dia juga cukup beradu dengan stopper suspensinya. Kemudian saya merasa bahwa pada saat melewati jalan berkontur buruk, bahkan polisi tidur berukuran besar pun, mobil ini seringkali tersangkut. Dan satu pengalaman lagi pada saat saya menaiki kapal, jembatan kapalnya ini, mobil saya tersangkut. Alhasil para penumpang di bagian dalam mobil harus keluar dari mobil untuk mengurangi beban mobil agar dia tidak terlalu kolaps suspensi belakangnya. Tapi overall sebenarnya suspensinya ini bisa dibilang nyaman, apalagi untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dia terasa premium, terasa lembut, nyaman lah untuk kegiatan sehari-hari. Kekedapan kabinnya tidak terlalu superior sebenarnya, cukup pas untuk sebuah mobil van seperti ini, mengingat kabinnya berukuran besar, atap tinggi yang membuat noise-nya terasa lah di sini, apalagi dengan jok berbahan kulit seperti ini. Kemudian road noise-nya pun juga ya lumayan, tapi tidak terlalu parah lah sebenarnya. Kemudian bicara soal performanya, ya mobil ini dilengkapi dengan sistem transmisi CVT, di mana sistem transmisi CVT-nya ini sangat konvensional. Dia tidak terasa seperti ada perpindahan giginya, dibuat seolah-olah dia kayak layaknya motor-motor matic ya. Jadi RPM-nya naik terus menderung, dia baru terasa sangat halus perpindahan giginya karena CVT konvensional ini. Jadi menurut saya memang pada saat kita merasakan mulai dari keadaan diam, kemudian kita berakselerasi, ini terasa berat di awal dan suara mesin lebih menderu lebih dahulu ketimbang mobilnya yang bergerak untuk berakselerasi. Jadi memang ciri khas banget lah transmisi CVT ini.
sebenarnya mobil ini menurut saya lebih cocok untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari ketimbang kita bawa road trip keluar kota ya. Tapi soal kenyamanannya untuk keluar kota nggak ada masalah sih. Namun ya itu, mulai dari sisi kalau kita bawa beban banyak, apalagi kita juga melakukan overtaking pada saat keadaan menanjak, ini rasanya mesinnya seperti bekerja keras sekali nih karena transmisi CVT-nya. Nah, jadi itulah hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Nissan Serena C26 seperti ini. Sebagai konklusi, Nissan Serena C26 facelift ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan Toyota Nav1, yaitu mulai dari bagian eksterior, di bagian interior secara fiturnya, dan juga secara kenyamanan berkendaranya, mobil ini menurut kami lebih unggul. Nah, untuk pajaknya sendiri, kebetulan mobil ini adalah unit tahun 2017 dengan tipe Highway Star, yang mana pajak per tahunnya adalah 5 jutaan. Sedangkan untuk harganya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit dari OLX Autos One Bell Park Mall yang dibuka dengan harga 268 juta yang bisa Anda negosiasikan dengan odometer saat ini adalah 53.000 km. Nah, jadilah tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Serta apabila Anda tidak dapat hadir langsung ke OLX Autos, Anda juga bisa menggunakan layanan home test drive. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!